Tengah menemukan fosil gajah purba sejenis stegodon berusia sekitar 1,2 juta tahun. Tim Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dan beberapa orang arkeolog dari Yogyakarta kini melakukan kajian di lokasi penemuan. Inilah fosil gajah purba jenis stegodon yang ditemukan oleh seorang warga desa Banjarrejo, Grobogan, Jawa Tengah, awal Juni lalu. Berawal dari kegiatan menggali sumur dengan kedalaman 1,5 meter di lahan milik Suradi, warga justru menemukan tulang belulang berukuran besar yang cocok dengan ciri fisik gajah stegodon. Stegodon adalah gajah purba dari famili Stegodontidae yang ukurannya 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan dengan gajah yang ada saat ini. Gajah jenis ini diperkirakan hidup pada kurun waktu 2,6 juta hingga 12.000 tahun silam. Atas temuan ini, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba atau BPSMP di Sangiran, Sragen melakukan kajian fosil gajah purba di lokasi penemuan dengan memperdalam dan melebarkan area galian hingga radius 5 kali 6 meter. Bila kajian sudah rampung, BPMSP akan mengangkat fosil dari lokasi penemuan dan melakukan upaya penyelamatan. Kita lihat dulu posisinya, apakah ini mau kita angkat atau kita selamatkan. Tetap di lokasi itu dengan berbagai macam pertimbangan, baik itu pertimbangan keamanan secara fisik manusia dan keamanan dari sisi fosil yang ada. Karena posisi di lapisan lempung seperti ini kadang perubahan suhu terlalu drastis, dalam artian kalau panas itu juga tanahnya akan mudah retak, itu juga akan berpengaruh ke fosil. Penemuan fosil di Kabupaten Grobogan ini bukan kali pertama. Pada September 2015, warga Grobogan menemukan fosil kerbau yang diyakini berusia lebih dari 700 tahun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nur Soli, Metro TV. Karibosi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri belanja di salah satu mal di Kota Makassar dan membagikan baju kepada para pengunjung mal. Pengunjung mal di Panakukang di Jalan Boulevard ini tidak menyangka dengan kedatangan Presiden Joko Widodo. Bahkan para pengunjung mal terbesar di kawasan Indonesia Timur ini berebutan untuk bersalaman dan berfoto bersama Presiden. Usai bersalaman dan foto bersama, Presiden kemudian mendatangi sejumlah toko pakaian. Satu di antara pakaian yang dipilih dan dibeli Presiden adalah sebuah kemeja merek ternama seharga Rp519.500. Di tengah kegiatan berbelanjanya ini, Presiden sempat meminta diskon, namun penjaga toko tidak memberikannya. Jadi Pak Jokowi yang ini. Baju ya? Iya, baju harganya 519.500. Mereknya Likuper. Oh, gitu. Dia minta diskon. Oh, sempat minta diskon berapa dia minta? Dia minta diskon berapa? Dia itu dia minta dia ada diskon karena di brand lain tuh diskon lain. Selain membeli kemeja berwarna hitam, orang nomor 1 di negeri ini kemudian menyambangi toko pakaian lainnya dan mencoba jaket jeans yang ada di toko itu. Setelah menelusuri mal sembari berbelanja pakaian, Presiden yang ditemani Iriana Joko Widodo kemudian meninggalkan mal. Saat tiba di pintu keluar mal, Presiden disambut ratusan warga yang telah menunggunya. Tanpa diduga, Presiden lalu mengambil kaos dari dalam mobil kepresidenan, kemudian membagikannya kepada pengunjung mal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Faisal Wahab, Metro TV. Pemirsa, dalam kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo kembali membagi-bagikan sepeda kepada warga dan menyempatkan diri menyapa warga di pusat perbelanjaan di Kota Makassar. Saat menghadiri Festival Sandalwood dan Tenun Ikat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Jokowi kembali membagi-bagikan sepeda kepada peserta yang hadir. Kali ini, Presiden Jokowi memberikan tantangan kepada peserta untuk menyebutkan nama-nama pulau di Indonesia. Meski hanya diminta menyebutkan 7 nama pulau, namun salah satu peserta berhasil menyebutkan sebanyak 10 pulau di Indonesia. Presiden pun langsung memberikan sepeda karena mampu menjawab tantangan dari Presiden. Pulau 5, 2,
Pulau Sumba. Pulau Sumba 3. Pulau Jawa. Pulau Jawa 4. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan 5. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi 6. Usai menghadiri kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi melanjutkan agendanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Makassar, Jokowi menyempatkan diri untuk berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan. Kedatangan Presiden Jokowi pun disambut meriah ratusan pengunjung yang berada di dalam mal. Warga pun memanfaatkannya dengan menyapa dan berfoto bersama Presiden. Usai berbelanja, Jokowi membagi-bagikan cenderamata kepada pengunjung yang hadir. Keberadaan Jokowi di Makassar ini untuk menghadiri puncak Hari Koperasi yang ke-70 di lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Metro TV. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Barat Daya NTT. Presiden menghadiri 2 festival sekaligus, yakni Festival Sandalwood dan Festival Tenun Ikat Sumba. Pagi ini merupakan kunjungan pertama Presiden Jokowi di kota Tambolaka, Sumba Barat Daya NTT. Presiden mendapat hadiah dari Bupati berupa kain Sumba, parang Sumba, bergagang gading gajah, dan seekor kuda sandal ras asli Pulau Sumba. Presiden dan Ibu Negara menghadiri puncak Festival Sandalwood, yakni Parade 1001 Kuda Sandal dan Festival Tenun Ikat Sumba. Dalam acara tersebut, Jokowi yang mengenakan pakaian adat Sumba ini menyapa warga di lapangan Galatama dengan bahasa daerah Sumba, Payawo, dan Pakalaka. Parade Kuda Sandal dan Festival Tenun. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden. Di tempat ini pula Presiden menyaksikan 2017 penenun dari ratusan sanggar di Kabupaten Sumba Barat Daya. Presiden juga menyaksikan parade kuda sandal atau dengan nama internasionalnya Sandalwood. Usai menghadiri festival, siang itu juga Jokowi melanjutkan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak pagelaran Hari Koperasi Nasional ke-70 di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain memberikan sambutan, Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pejabat negara dan tokoh koperasi. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Veronica Muniaga langsung dari lapangan Karebosi, Makassar. Ya, Veronica, apa pesan Presiden dalam Hari Koperasi ini? Ya baik, Aviani dan juga pemirsa, dalam puncak pagelaran Harkopnas ke-70 kali ini Presiden menyampaikan sambutannya, dan dalam sambutannya Presiden berharap agar sejumlah pihak terkait dapat fokus dalam pengembangan koperasi khususnya di beberapa daerah. Menurut Presiden sendiri, kontribusi koperasi terhadap ekonomi nasional harus meningkat drastis karena banyak koperasi yang dapat dijadikan contoh, tidak hanya koperasi-koperasi yang sejauh ini memang belum tikar ataupun juga tutup. Presiden juga mengatakan bahwa kompetisi antar negara sangat sengit ditambah situasi global yang belum pulih sehingga koperasi dapat dijadikan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional dan juga perekonomian daerah. Menurut Presiden juga sumbangan koperasi terhadap perekonomian Indonesia memang meningkat 3,9%, ini meningkat 3 kali lipat dari 2,5 tahun lalu. Namun hal tersebut masih jauh dibandingkan dengan negara maju seperti Perancis dan Belanda yang kontribusi koperasi terhadap perekonomian negaranya mencapai 18%, bahkan Selandia Baru mencapai 20%. Presiden optimistis target itu dapat tercapai dengan berdasar pada pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah khususnya Makassar dan juga di seluruh Sulawesi Selatan yang pertumbuhan ekonominya cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu berada di level 7 hingga 7,9%. Selain itu Presiden melihat usaha kecil dan menengah serta koperasi di Makassar cenderung aktif dengan pemberdayaan produk-produk lokal seperti kopi dan kakao. Presiden juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan koperasi baik di nasional maupun juga di sejumlah daerah dengan penyediaan lahan yang mencapai 12,7 juta hektar untuk koperasi dan juga UKM. Aviani. Ya, Veronica, ada penghargaan yang diberikan kepada sejumlah pejabat dan tokoh. Siapa saja yang mendapatkan penghargaan pada Harkopnas ke-70 ini?
Ya, baik Aviani dan juga pemirsa, selain memang memberikan sambutan dan juga membuka puncak pagelaran Harkopnas ke-70 kali ini, Presiden juga memberikan sejumlah penghargaan ke beberapa pejabat daerah dan juga tokoh-tokoh koperasi begitu. Presiden memberikan penghargaan berupa Setia Lencana Pembangunan dan Setia Lencana Wirakarya. Adapun sejumlah penerima penghargaan antara lain yaitu Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Makassar, Wali Kota Parepare, Bupati Bone, Bupati Wajo, Bupati Nrekang, Bupati Banyuwangi, Bupati Kutai Kertanegara, dan sejumlah tokoh-tokoh koperasi. Pemberian penghargaan oleh Presiden juga sempat dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU antara Dekopin dan KPPU. Dekopin dan juga OJK. Kerjasama tersebut suatu bentuk komitmen untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan koperasi, dan MOU tersebut dapat mendukung juga sambutan atau apa yang diharapkan oleh Presiden khususnya dalam hal peningkatan dan pengembangan koperasi di Indonesia. Dan kegiatan atau puncak pagelaran Harkopnas ke-70 ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah diselenggarakan kurang lebih beberapa hari sebelumnya, yaitu dimulai dari kegiatan ekspo ataupun juga pameran produk-produk koperasi nasional, dan juga memang sempat diadakan jalan sehat atau kegiatan jalan sehat yang didukung oleh pemerintah Kota Makassar, yang kemudian dirangkaikan oleh puncak pagelaran Harkopnas yang dilaksanakan pada sore hari ini di lapangan Karebosi, Makassar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda, Aviani. Veronica Moniaga, terima kasih atas laporan Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ton sabu-sabu di Serang, Banten bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Plaza Tugu Api Pancasila Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Dan acara serupa juga digelar di Aceh yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Tingginya angka kasus narkoba di Aceh saat ini menjadi fokus pemerintah Aceh, dan kita akan bergabung dengan Marsalina Gita di Taman Mini Indonesia Indah dan Sheila Aditya langsung dari Banda Aceh. Kita ke Marsalina Gita terlebih dahulu. Gita, bagaimanakah peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Taman Mini Indonesia Indah, Gita? Hari Anti Narkotika Internasional 2017 yang digelar di Jakarta baru saja selesai digelar. Tadi langsung dipimpin oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso dan dihadiri juga oleh Menko Polhukam Wiranto dan beberapa pihak-pihak terkait lainnya. Untuk Hari Anti Narkotika Internasional 2017 mengangkat tema peran aktif dan pendayagunaan seluruh komponen dan potensi bangsa dalam menghadapi keadaan darurat narkoba menuju Indonesia yang sehat. Dalam pidatonya tadi Kepala BNN Budi Waseso menyatakan tercatat pada 2016 ini angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada pelajar mahasiswa mencapai 1,9% atau dengan kata lain 2 dari 100 orang pelajar mahasiswa menyalahgunakan narkoba. Mengingat sampai saat ini Indonesia masih menjadi pasar strategis bagi para pengedar narkotika, khususnya jaringan internasional yang menyasar usia muda. Indonesia pun juga masih menjadi pasar gelap peredaran narkoba melalui jalur-jalur tikus. Dan tadi Budi Waseso juga menyampaikan bahwa tindakan peredaran narkotika bukan hanya dilakukan perorangan, melainkan sindikat terorganisir. Untuk itu seluruh pihak maupun komponen masyarakat harus berperan aktif dalam memerangi narkoba dan tentunya perang terhadap mafia narkoba. Seperti yang selalu gencar disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa Indonesia kini darurat narkoba sehingga seluruh elemen masyarakat harus dapat memerangi narkoba. Dan tadi disampaikan juga oleh Wiranto bahwa sebenarnya modus dari peredarannya ini banyak. Narkotika merupakan kejahatan global dan motifnya pun juga ini bukan hanya motif bisnis tapi dengan motif untuk membiayai terorisme. Narkotika ini juga erat kaitannya dengan human trafficking dan narkotika juga digunakan sebagai senjata untuk proxy war untuk melemahkan sebuah bangsa. Dan yang baru saja terjadi yakni pencegahan 1 ton sabu yang berada di wilayah Banten. Tadi disampaikan juga oleh Budi Waseso ini salah satu langkah yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bersama dengan pihak jajaran kepolisian. Dan sebenarnya untuk jaringan sindikat narkotika yang berada di Banten ini merupakan sindikat dari beberapa negara, dan juga disampaikan oleh Budi Waseso bahwa jaringan ini sebenarnya sudah ditelusuri sejak 2 bulan lalu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Budi Waseso. Depankan, tapi pekerjaan ini kita sama-sama. Menelusuri ini sudah lama, ya, menelusuri jaringan sudah lama. Hanya keterbatasan kita karena memang
kemampuan teknologi yang kita miliki ini masih sangat terbatas. Ya, yang lalu ini jaringan ini bekerja berpindah-pindah. Yang lalu akan ke Riau. Kita sudah lakukan upaya untuk pencegatan di Riau, tapi rupanya mereka tahu, ya, karena teknologinya mereka. Terus mereka akan di Kepri, ya, mengirim barang ini. Mereka tahu juga kalau kita melakukan upaya itu. Terus dia berubah di Kalbar, ya, yang pada akhirnya kekuatan kita sebar bersama dengan pihak kepolisian, ya. Masuklah barang ini melalui wilayah Banten, ya, sehingga tadi pagi kita lakukan sergap dengan 4 tersangka, 1 meninggal dunia. Barang ini dari Tiongkok, ya, dari Tiongkok, dan pelakunya juga ada dari sana. Ini sedang pengembangan, ya, pengembangan daripada anggota di lapangan. Nah, sekarang baru kita hitung benar pastinya barang itu jumlahnya. Diperkirakan kurang lebih 1 ton, ya, jumlahnya, jenis sabu. Ya. Nah, Kepala BNN dan juga Menko Polhukam tadi turut serta memberikan penghargaan kepada pihak-pihak baik itu institusi yang turut serta berkontribusi aktif dalam peran untuk memerangi narkoba dan juga pencegahan serta pemberantasan narkoba, seperti kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Wali Kota Surabaya serta Metro TV, karena Metro TV juga turut serta memberikan kontribusi terbanyak dalam pencegahan dan juga pemberantasan narkoba dengan total 791 video siaran dalam tahun 2016 kemarin. Demikian, Ade, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Marcelina kita dari Taman Mini Indonesia Indah, kita ke Aceh.